Hercules, dengan segala keberaniannya yang tak kenal takut, kembali terjerat dalam masalah hukum. Kali ini, pria eksentrik yang terkenal karena sikapnya yang keras dan penuh kepercayaan diri itu, harus berurusan dengan aparat kepolisian. Pada suatu pagi di bulan November 2018, tepatnya pada tanggal 21, Hercules ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat. Penangkapannya kali ini terkait dengan dugaan penguasaan lahan secara ilegal dan intimidasi terhadap pemilik sah lahan. Lokasi penangkapan itu terjadi di Kompleks Kebon Jeruk Indah, Blok E12A, Kembangan, Jakarta Barat, sebuah kawasan yang tak asing lagi bagi Hercules. Kapolres Metro Jakarta Barat, Hengki Haryadi, dengan tegas mengungkapkan bahwa penangkapan Hercules ini berhubungan dengan insiden sebelumnya, yakni pada tanggal 6 November 2018. Di mana 23 orang yang terkait dengan kelompok Hercules ditangkap setelah mereka melakukan tindakan penguasaan lahan bersertifikat dan mengintimidasi pemilik sah di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Hengki menjelaskan bahwa kelompok yang dipimpin Hercules ini tidak segan-segan untuk melakukan berbagai macam tindakan kekerasan, mulai dari pembongkaran pagar yang sah hingga intimidasi terhadap penjaga lahan, dan bahkan pengusiran paksa terhadap pemilik tanah yang sah. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki kuasa atas lahan tersebut, dengan alasan bahwa pemilik sah telah memberikan izin kepada mereka. Tindakan-tindakan ini, menurut Hengki, tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga penyebaran rasa takut di kalangan masyarakat. Kelompok Hercules dikenal luas karena sering membuat warga merasa terancam, bahkan takut untuk melapor kepada pihak berwajib. Hal ini sudah menjadi bagian dari cara mereka menguasai lahan dan menekan orang lain agar menyerah pada kehendak mereka. Namun, masalah dengan hukum seolah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Hercules. Nama besar yang dimilikinya tak lepas dari masa lalunya yang penuh dengan cerita kelam. Sebelumnya, Hercules pernah menjadi sosok yang ditakuti di Jakarta, dikenal sebagai seorang preman yang memiliki pengaruh besar, terutama di kalangan para preman lainnya. Dikenal sebagai kepala preman dari wilayah timur Jakarta, Hercules berhasil membangun kekuatan yang besar, dengan jaringan yang menyebar luas. Ia adalah sosok yang mampu mempengaruhi banyak orang, baik melalui kekuasaan fisik maupun pengaruh sosial yang dimilikinya. Namun, sedikit yang tahu bahwa sosok Hercules tidak berasal dari Jakarta. Ia lahir jauh dari ibu kota, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Timor Leste, yang pada masa kecilnya masih bernama Timor Portugal. Berbeda dengan banyak orang di kampung halamannya yang bekerja sebagai petani kopi, Hercules memilih jalannya sendiri. Sejak muda, ia sudah menunjukkan sifat mandiri yang kuat, dan tidak ingin hidup seperti kebanyakan orang di kampungnya yang terikat pada tradisi bertani. Ia berangkat ke Jakarta dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik, namun tak pernah mengira bahwa jalannya akan menuntun pada dunia yang penuh dengan tantangan dan risiko. Rosario de Marsal tumbuh di tengah kekacauan yang melanda tanah kelahirannya, sebuah tempat yang tak lagi damai sejak masa kecilnya. Lahir sekitar tahun 1960-an, ia seharusnya menikmati masa-masa indah sebagai remaja yang sibuk dengan dunia sekolah, berlarian di antara buku-buku dan teman-temannya. Namun, keadaan politik yang berubah drastis di wilayah jajahan Portugal, yang kini dikenal sebagai Timor Leste, mengubah segala sesuatu. Alih-alih merasakan kedamaian masa muda, Rosario harus terjun ke dalam pusaran huru-hara dan ketegangan yang mengguncang tanah kelahirannya. Pada pertengahan 1970-an, Timor Leste dibelah menjadi dua kubu yang saling bertikai. Di satu sisi, ada kelompok pro-kemerdekaan yang dikenal dengan nama Fretilin, yang berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman Portugal. Di sisi lain, ada kelompok yang mendukung integrasi dengan Republik Indonesia. Ketegangan yang semakin memuncak membawa Rosario, yang masih belia, terjerumus ke dalam pusaran konflik yang tak bisa dihindari. Tragedi besar menimpa Rosario saat orang tuanya tewas dalam sebuah pemboman di Ainaro pada tahun 1978. Saat itu, Rosario yang baru berusia belasan tahun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa masa kecilnya telah direnggut oleh kekerasan perang.
Kehilangan orang tua dan kehidupan yang berubah drastis membawa Rosario ke jalur yang penuh tantangan. Setelah melewati berbagai peristiwa penuh kekacauan, ia akhirnya menjadi seorang tenaga bantuan operasi atau TBO, bekerja dengan pasukan elit ABRI yang terkenal, yakni Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang kemudian berubah nama menjadi Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Di tengah tugas-tugasnya sebagai TBO, Rosario mendapat julukan yang tak mudah untuk dilepaskan. Dalam komunikasi ABRI melalui radio, ia diberi nama Sandi Hercules, sebuah nama yang terinspirasi dari pahlawan mitologi Yunani yang terkenal dengan kekuatan dan keberaniannya. Nama itu tidak hanya mengesankan kekuatan fisik, tetapi juga keberanian yang luar biasa. Ciri khas yang memang melekat pada diri Rosario. Sebagai seorang pria yang dikenal dengan sikap keras dan berani, nama Hercules menjadi identitas yang melekat pada dirinya. Hercules, atau Rosario, tak hanya dikenal karena keberanian dan kekuatannya, tetapi juga karena keteguhannya dalam menghadapi segala tantangan. Pada masa itu, anggota-anggota Kopassus seperti Zaki Anwar Makarim mengenalnya sebagai sosok yang tak kenal takut. Namun, meskipun dikenal garang, Hercules pada awalnya menjalani tugas yang tidak biasa bagi banyak orang. Dia sempat dipercaya untuk mengisi posisi yang cukup jauh dari medan tempur sebagai tukang masak dan penjaga gudang. Tugas-tugas yang nampaknya sederhana ini justru menjadi bagian dari strategi Kopassus untuk mengawasi setiap gerak-gerik yang ada di Timor Timur. Tugas sebagai TBO bukanlah perkara mudah. Banyak orang yang ditugaskan di posisi ini harus berhadapan dengan berbagai risiko, terutama karena ABRI selalu waspada terhadap potensi ancaman dari kelompok Fretilin yang bisa saja menyusup dan merusak segala upaya. Menurut cerita Gatot Purwanto, perwira pasukan Baret Merah yang pernah bertugas di Timor Timur, Hercules akhirnya mendapat kepercayaan dari Kopassus, dan meskipun pada awalnya diragukan, ia tidak pernah dianggap sebagai mata-mata Fretilin. Gatot menambahkan bahwa ada banyak orang yang masuk ke dalam lingkaran ini dengan niat buruk, seperti mencuri peluru atau obat-obatan dari pasokan yang ada, tetapi Hercules tidak tergoda untuk melakukan hal tersebut. Dalam pengakuannya sendiri, Hercules pernah bercerita tentang pengalamannya sebagai TBO yang bekerja untuk Kopassus. Di sana, saya membantu segala-galanya, hingga akhirnya memegang gudang logistik Kopassus, ungkapnya dalam sebuah wawancara yang tercatat dalam buku Kick Andi. Sebagai seorang yang tak hanya berani bertarung, tetapi juga dapat dipercaya dalam urusan logistik dan pengelolaan sumber daya yang sangat penting, Hercules membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar nama besar yang dikenal dalam mitologi Yunani. Dia adalah seorang prajurit sejati yang siap melaksanakan tugas-tugas berat di tengah kondisi yang penuh dengan ketegangan. Banyak mantan perwira Kopassus yang pernah bertugas di Timor Timur mengingat Hercules dengan rasa hormat. Dia itu anak buah saya, kata Gatot dengan bangga, mengenang masa-masa ketika mereka bekerja bersama di medan pertempuran. Hercules tidak hanya memiliki kedekatan dengan Gatot dan Zaki. Hampir semua orang mengetahui bahwa ia juga merupakan teman dekat Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Organisasi yang didirikannya, Gerakan Rakyat Indonesia Baru, GRIP, kemudian bergabung dengan Partai Gerindra dan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo dalam langkah politiknya sejak 2014. Setelah Indonesia berhasil menguasai Timor Leste, kehidupan di tanah yang sebelumnya menjadi koloni Portugal itu mulai berubah drastis. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah mendirikan sekolah-sekolah di Timor Leste untuk mendidik generasi muda. Namun, anak-anak yang sudah terbiasa hidup di tengah konflik dan perang, seperti Hercules, menghadapi kesulitan besar saat mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan sekolah yang jauh lebih teratur. Pelajaran yang diajarkan di sekolah terasa asing, dan banyak dari mereka yang kesulitan mengikuti pelajaran seperti teman-teman sebayanya. Hercules, yang sejak kecil sudah dibentuk oleh kondisi perang, merasa sangat sulit menyesuaikan diri dengan dunia yang lebih tenang namun penuh dengan tuntutan akademis. Dalam kebingungannya, Hercules memilih untuk meninggalkan Timor Leste dan mencari kehidupan baru di Jakarta. Helene van Klinken dalam tulisannya mengungkapkan bahwa Makarim, seorang kenalan dekatnya, yang membawanya ke ibu kota bersama 10 pemuda Timor lainnya.
Banyak yang mengatakan bahwa Hercules dibawa ke Jakarta karena kondisinya yang sangat parah setelah terluka parah, sehingga memerlukan perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto. Cedera yang dideritanya menyebabkan kehilangan tangan kanan, dan perawatan medis menjadi hal yang sangat mendesak bagi Hercules kala itu. Namun, meskipun hidupnya terfokus pada pemulihan fisik, Jakarta bagi Hercules adalah lembaran baru yang penuh dengan tantangan. Proses penyembuhan di rumah sakit tentu saja membawa kebosanan. Namun Hercules tidak mau terus bergantung pada orang lain. "Saya mau mandiri," ujarnya dengan tegas, penuh semangat. Ia pun mulai merencanakan langkah selanjutnya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia menuju Tanah Abang, kawasan yang terkenal dengan kehidupan kerasnya. Di sana, Hercules tinggal di bawah kolong jembatan, sebuah tempat yang menjadi rumah sementara bagi dirinya dan beberapa kawan asal Timor Leste. Namun, kehidupan di Jakarta jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Bagi Hercules dan teman-temannya yang juga berasal dari Timor Leste, bertahan hidup di ibu kota bukanlah hal yang mudah. Mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan perkotaan yang jauh berbeda dengan kehidupan yang mereka tinggalkan di Timor Leste. Kehidupan yang penuh ketegangan, yang sudah mereka jalani sejak kecil, tak lantas mempermudah mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Jakarta, meski lebih maju dan teratur, tetap saja mempunyai tantangan yang berat bagi para pemuda yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di tengah keramaian kota besar. Di tengah kesulitan itu, Hercules mulai beradaptasi dengan cara yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Jika di Timor Leste ia menjadi seorang tenaga bantuan operasi, TBO, yang bekerja di bawah pengawasan ketat. Di Jakarta, ia memilih jalan yang lebih gelap, menjadi seorang preman. Hidup di jalanan Tanah Abang, Hercules mulai menguasai wilayah itu dengan cara yang keras dan penuh intimidasi. Tanah Abang menjadi saksi bagaimana Hercules, yang dikenal karena kekuatan dan keberaniannya, mulai mengukuhkan namanya sebagai seorang pemimpin preman. Dalam pemberitaan yang sering muncul di surat kabar nasional, Hercules digambarkan sebagai kepala preman yang menguasai Tanah Abang. Kehadirannya selalu diiringi dengan ketakutan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemana-mana, Hercules selalu membawa golok. Golok itu bukan hanya sebagai senjata, tetapi juga sebagai alat untuk menegaskan posisinya sebagai orang yang tak boleh diganggu. Lawan-lawannya selalu takut jika harus berhadapan dengannya. Dalam kehidupan dunia kriminal, seperti yang sering kita lihat dalam film-film mafia, ada sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Seorang gangster yang pernah berada di puncak kejayaannya, pada akhirnya harus jatuh dan digulingkan oleh pesaingnya. Begitu juga dengan kisah Hercules anak buahnya. Setelah bertahun-tahun mendominasi dan menguasai wilayah Tanah Abang dengan tangan besi, tiba saatnya bagi mereka untuk merasakan kekalahan. Pada tahun 1996, Hercules dan kelompoknya harus merelakan kekuasaan mereka direbut oleh Muhammad Yusuf Muhi, yang lebih dikenal dengan nama Ucu Kambing beserta pasukannya. Pertempuran sengit itu menandai berakhirnya masa kejayaan Hercules di kawasan yang sangat ia kuasai selama bertahun-tahun. Namun, meskipun kalah dan tersingkir dari Tanah Abang, nama Hercules tidak begitu saja hilang dari peredaran. Bahkan setelah waktu berlalu, Hercules tetap dihormati. Ucu Kambing sendiri, yang dulu merupakan saingan utama Hercules, mengungkapkan bahwa meskipun mereka pernah bertarung habis-habisan, dirinya tetap mengakui bahwa Hercules bukanlah orang jahat. Hercules sebenarnya orang baik. Anak buahnya yang membuat namanya tercemar, ujar Ucu. Tapi itu dulu. Sekarang saya berteman baik dengan Hercules. Dia memang orang baik, tambahnya. Walau sudah kehilangan kuasa atas Tanah Abang, kelompok Hercules tidak sepenuhnya hilang. Mereka masih ada, meskipun kini lebih memilih jalur yang lebih bersih untuk bertahan hidup. Kelompok ini mulai terlibat dalam perdagangan yang lebih legal, mencoba mengalihkan perhatian mereka dari dunia hitam yang telah lama mereka geluti. Namun, meskipun berusaha meninggalkan masa lalu mereka, takdir tampaknya masih mempertemukan Hercules dengan masalah hukum. Tak lama setelahnya, pada tahun 2018,
Hercules kembali harus berhadapan dengan polisi yang menangkapnya. Ini menjadi babak baru dalam hidupnya. Lebih dari 4 dekade setelah pertama kali terlibat dalam pertempuran sengit di Timor Timur. Pada masa itu, Hercules belum dikenal dengan nama besarnya di dunia kriminal Jakarta. Namun kehidupannya sudah dipenuhi dengan kisah keberanian yang luar biasa. Di Timor Timur, ia terlibat dalam peperangan yang jauh lebih brutal, melawan pasukan yang lebih terlatih dan lebih ganas. Di sana, ia terluka parah, kehilangan tangan kanannya dan mata kirinya dalam sebuah pertempuran. Ketika ditanya tentang peristiwa itu dalam sebuah wawancara di acara Kick Andy, Hercules dengan tegas menolak untuk menceritakan lebih jauh. Enggak perlulah saya ceritakan. Tim-tim, Timor Timur, ibarat nasi sudah jadi bubur. Kalau saya ceritakan, nanti ada pihak-pihak yang tidak suka. Jelasnya, menutup rapat-rapat masa lalu yang penuh darah dan penderitaan itu. Meskipun masa-masa di Timor Timur merupakan bagian dari sejarah hidupnya, Hercules lebih memilih untuk fokus pada kehidupan barunya di Jakarta. Ia merasa bahwa apa yang telah terjadi di Timor Timur adalah masa lalu yang tidak bisa diubah. Dan Jakarta, kota yang membawanya jauh dari kampung halamannya, menjadi tempat baru yang harus ia perjuangkan. Di kota ini, dengan segala kerumitan hidup dan segala kesulitan yang datang, Hercules kembali mengukir namanya, bukan hanya sebagai seorang preman yang ditakuti, tetapi juga sebagai sosok yang berjuang keras untuk bertahan hidup, mengatasi segala rintangan yang ada di depannya. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.